Shalom, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Francisca Genromahise, sebagai Sri Kandi Papua Selatan. Saat ini saya merasa bersedih hati sebab beberapa hasil yang telah disampaikan oleh partai politik tingkat DPP mengenai para kandidat calon bupati di tanah Papua. Saya ingin menyampaikan kekecewaan karena beberapa partai politik di tingkat nasional tidak mengindahkan suara nurani daripada masyarakat asli Papua yang notabene ras Melanesia. Kita masih temui sampai dengan hari ini, dari hasil-hasil rekomendasi yang ada, masih ada beberapa kandidat yang adalah non orang asli Papua yang diberikan mandat rekomendasi dari partai politik kepada kandidat-kandidat yang bersangkutan. Yang kita tahu bersama bahwa tidak ada silsilah cerita sejarah bahwa mereka-mereka ini memiliki kaitan keturunan daripada orang Papua sebagai ras Melanesia. Dan juga sampai dengan hari ini tidak ada itikat baik dari partai politik di pusat untuk mengimplementasikan kebijakan daripada otonomi khusus di tanah Papua. Maka bisa kita simpulkan bahwa ya memang benar adanya Otsus tahun 2001 di tanah Papua itu gagal. Karena apa? Masih tidak ada itikat baik dari Jakarta untuk kemaslahatan rakyat Papua di tanah Papua. Secara khusus rakyat Papua ras Melanesia. Contoh kita lihat di Merauke dan di beberapa daerah kabupaten di tanah Papua, baik di Provinsi Papua dan di Papua Barat, itu masih kita temui ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh partai politik tingkat nasional kepada beberapa kandidat yang notabene mereka bukanlah orang asli Papua. Yang faktanya bahwa mereka hanya numpang lahir di tanah Papua. Harusnya Jakarta bersikap arif dan bijaksana melihat situasi dan kondisi politik yang sedang terjadi di tanah Papua dengan bijak supaya tidak menimbulkan konflik untuk masyarakat Papua di tanah Papua, baik masyarakat asli Papua dan juga masyarakat non asli Papua yang mendiami tanah Papua. Ini fakta bahwa Jakarta tidak pernah serius untuk bagaimana mencari solusi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di tanah Papua, baik dari sisi aspek politik, hukum, dan HAM, apalagi di sektor ekonomi. Dan hari ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi politik bahwa beberapa daerah di tanah Papua dan Papua Barat itu akan melangsungkan penyelenggaraan pilihan kepala daerah. Tapi dengan sangat kecewa hari ini, contohnya di Kabupaten Merauke, salah satu partai terbesar di Indonesia yang mana pada cikal bakal partai itu berdiri yang berlambangkan banteng. Saya waktu itu masih berusia SD
Dan saya sebagai pengagum daripada Ibu Megawati Soekarno Putri, karena sampai dengan hari ini Bapak Soekarno itu menjadi panduan acuan untuk saya sebagai tokoh dari karisma sebagai seorang pemimpin dalam hal berjuang. Tapi hari ini saya kecewa. Partai PDI secara khusus memberikan mandat rekomendasi kepada seorang Heribertus Silubun yang notabene beliau bukanlah orang asli Papua, dan apalagi wakilnya itu pun bukan orang asli Papua. Bagaimana bisa partai PDI di pusat menutup mata untuk melihat hal ini, sedangkan situasi politik saat ini di tanah Papua sedang carut marut terkait dengan keberlangsungan implementasi daripada Undang-Undang Otsus di tanah Papua. Maka bisa kita simpulkan juga bahwa ya memang benar otonomi khusus di tanah Papua itu telah gagal total. Bahkan sampai dengan hari ini hak politik daripada orang asli Papua tetap dikebiri. Hak politik daripada orang asli Papua tetap dikebiri dari masing-masing daerah, mulai dari Sorong sampai dengan di Merauke. Dari Sorong yaitu Kepala Burung yaitu di Papua Barat, dan sampai dengan di Merauke tanah datar bumi Animha di Provinsi Papua. Ini fakta. Bagaimana mungkin kita mau bicara orang Marin, orang Biak, orang Serui, orang Wamena, orang Manokwari, orang Raja Ampat, orang Jayapura. Ini adalah beberapa nama dari suku yang adalah sebagai representatif orang Papua sebagai ras Melanesia, yang mana mereka ini tidak akan pernah untuk pergi ke daerah lain untuk menjadi kandidat kepala daerah, karena mereka tahu itu bukan dapur mereka, itu bukan rumah mereka. Karena di tempat lain, di daerah lain, di sana ada tuan rumahnya juga, yang pasti mereka di sana juga, tuan rumah di sana juga memiliki anak-anak putra daerah di wilayah masing-masing dengan kemampuan mereka masing-masing, baik sebagai figur memiliki figur sebagai tokoh, panutan, dan juga sebagai figur menjadi seorang pemimpin. Tapi fakta hari ini yang sangat aneh, kenapa begitu marak dan dahsyat rakusnya saudara-saudara ini dengan tidak ada malunya lagi masih tetap untuk mau maju sebagai kepala daerah di tanah Papua. Di mana mau taruh muka ini? Ketika kalian bilang orang Papua masih tidak mampu, ya itu salah kalian. Tugas kalian untuk membantu membina saudara-saudara Papua itu biar bisa mampu. Kalian punya tugas membimbing mereka supaya mereka bisa berhasil menjadi pemimpin di negerinya sendiri. Tapi bukan berarti ketika kalian menjustis anak-anak Papua ini bahwa mereka tidak mampu, terus kalian mau mengambil alih hak mereka sebagai pemilik hak kesulungan, merampok hak politik mereka untuk maju sebagai kepala daerah di tanah mereka. Di mana kalian menaruh muka kepada
saudara-saudara non Papua, baik yang transmigran, baik juga yang sebagai anak-anak perintis yang saat ini kita kenal, yaitu baik dari suku Kei dan juga suku-suku lain yang memang sebagai perintis penginjil yang masuk ke tanah Papua waktu itu, di mana di tahun-tahun waktu itu saya juga belum lahir, tetapi kami tahu persis tentang sejarah, kami tahu persis juga tentang dinamika perjalanan misionaris dan lain sebagainya. Secara sadar saya mohon, tariklah diri kalian, berikan ruang dan kesempatan itu kepada anak-anak negeri ini, biarkan mereka yang berkompetisi. Kenapa kalian harus rampok hak politik mereka? Jika kalian merasa hebat, merasa pandai dan pintar, kepintaran, kepandaian, kehebatan kalian itu dapat kalian implementasikan untuk membina anak-anak Papua ini biar mereka menjadi figur-figur pemimpin di negeri mereka. Tapi bukan dengan kalian merampok hak politik mereka. Ini sungguh sangat tidak masuk akal. Dan ya, saya akan bisa berpendapat yang sama dengan senior saya, Kakanda Mahfud MD, bahwa ya Indonesia akan punah, Indonesia akan hancur, dan akan dimulai dari Papua. Karena ulah-ulah seperti ini. Tapi ya, mungkin inilah waktunya Tuhan untuk menyatakan karya kebesaran Tuhan dalam hal kebenaran untuk tanah Papua. Secara khusus saya mau menyoroti terkait dengan situasi dan dinamika politik pilkada. Secara khusus saya ingin bergeser ke tanah Papua Selatan, yaitu bumi Animha, wilayah adat Animha, baik untuk Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Bovendigul, dan Asmat. Sekali lagi saya mohon, berikan hak politik itu kepada pemilik negeri, kepada anak-anak negeri ini. Biarkan mereka yang berkompetisi. Legowo itu lebih baik memberikan support kepada anak-anak negeri ini untuk mereka berkompetisi, itu jauh lebih elegan ketimbang kalian dengan ambisi yang begitu besar merampok hak mereka, dan akhirnya dengan tujuan-tujuan hal seperti itu akhirnya kalian menciptakan konflik horizontal kepada anak-anak negeri ini yang secara tidak langsung kalian masuk melalui setiap orang-orang tua adat kami masing-masing di kampung-kampung. Kadang dengan pemikiran yang terbatas, mereka kadang telan mentah-mentah, karena kadang untuk mengelola situasi politik itu kemampuan terbatas. Ini juga menjadi catatan untuk kita, dan saya secara pribadi sangat sedih, malu, dan ya sudah kehabisan kata-kata. Kata apa lagi yang kita mau bicara gitu. Lalu yang berikut, saya memberikan apresiasi profesiat kepada adik-adik mahasiswa Animha, wilayah adat Animha di Yogyakarta. Kakak sebagai alumni Jogja, saya Francisca Gunur Mauze memberikan profesiat kepada kalian bahwa tanggal 11 Agustus 2020 kalian telah memperjuangkan hak kesulungan, harkat dan martabat sebagai anak Animha yang hari ini dicaplok, yang hari ini dikebiri,
hak politik sebagai anak-anak Bumi Animha. Pervisiat untuk kalian, Tuhan memberkati perjuangan ini, kita kawal terus sampai dengan akhir. Tetap percaya dan optimis bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita sebagai manusia, tetapi semua akan indah pada waktunya ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Kita percaya dan kita teriakkan semua keluh kesah kita ini kepada leluhur kita di atas Bumi Animha ini. Sebagai anak-anak adat, kita harus percaya dan perjuangkan harkat dan martabat sebagai anak-anak negeri untuk kembalikan hak kesulungan, untuk hak politik itu dikembalikan kepada anak-anak pemilik hak, baik dari semua aspek, bukan hanya dari sisi politik. Hak politik itu penting karena tahun ini menjadi tahun politik. Dan sekali lagi, saya mengucapkan kekecewaan saya kepada beberapa partai politik nasional di tingkat nasional yang mana telah memberikan rekomendasi kepada beberapa oknum kandidat yang notabene bukan memiliki keturunan ras Melanesia sebagai anak-anak Papua. Mereka hanya menjual nama orang Papua untuk mencaplok hak politik daripada anak-anak Papua yang notabene rambut keriting dan kulit hitam ras Melanesia. Terima kasih, selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.